Sahabat Muslim, inilah jawaban trivia kuis seputar Islam. Cinta pertama Rasulullah ialah Fakidah binti Abi Thalib. Namun pinangan Rasulullah ditolak ayah Fakidah karena Fakidah sudah dilamar pria lain. Sahabat Muslim, khusus di tema kali ini kita akan membahas tentang move on. Banyak pertanyaan bagaimana cara melupakan seseorang yang bukan jodoh kita menurut ajaran agama Islam. Karena tak jarang seseorang menjadi trauma untuk membuka kembali hatinya karena pernah terluka, sehingga hilang keinginannya untuk menikah. Padahal menikah merupakan sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan karena di dalamnya banyak nilai ibadah yang bisa kita tuai. Contohnya memasak untuk suami yang akan mendapatkan pahala. Bahkan seorang suami yang membelai istrinya pun diganjar dengan pahala. Oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda, "Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat." Bagi seseorang yang mengalami kesedihan dan belum bisa move on dari mantannya, Ustadz Abdul Somad lewat channel YouTube-nya mengungkapkan cara-cara melupakan mantan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, membuang hadiah dan barang yang pernah diberikan mantan. Yang kedua, berdoa dan berzikir kepada Allah agar dilupakan dari mantan. Yang ketiga, segera mencari pengganti. Adapun doa yang dapat dipanjatkan menurut syariat Islam ialah dengan membaca surat Al-Anbiya ayat 89 yang berbunyi, "Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Doa ini diangkat dari Nabi Zakaria yang mengalami cobaan karena belum memiliki keturunan setelah puluhan tahun. Anda dapat membaca surat Al-Anbiya ayat 89 seusai sholat fardu sebagai sholat untuk meminta jodoh. Selain itu, Anda dapat melakukan amalan-amalan berikut ini. Yang pertama, sering sholat tahajud. Karena di keheningan malam, kita lebih mudah menemukan Allah di hati kita dan melupakan kesedihan. Yang kedua, lakukan sholat hajat. Yang ketiga, perbaiki sholat 5 waktu Anda. Yang keempat, menjaga wudhu. Yang kelima, memperbaiki diri dan memantaskan diri. Yang keenam, banyak-banyaklah bersilaturahmi, tentunya dengan kumpulan orang yang soleh, yang tentu saja akan membawa kita kepada pasangan solih dan solihah. Yang ketujuh, berserah diri dan tawakal atas kehendak Allah. Nah, sahabat Muslim, bagi Anda yang pria maupun wanita dan pernah dikecewakan seseorang, ingatlah hal ini. Belum tentu ia yang terbaik. Seperti firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi, "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula." Jadi jika Anda belum berjodoh dengan seseorang yang Anda sukai, boleh jadi Allah sudah mempersiapkan jodoh terbaik untuk Anda. Jadi tak perlu bersedih ya sahabat Muslim. Lalu bagaimana hukumnya pria yang sering memberikan harapan palsu, bahkan sering berdusta di dalam suatu hubungan? Berikut pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Di antara istilah yang populer di kalangan anak-anak kita, anak-anak muda milenial kita, ada istilah PHP, yaitu memberi harapan palsu kepada pasangan atau calon pasangannya. Bagaimana agama memandang hal ini? Tentu tidak mudah untuk menetapkan satu ketentuan hukum. Karena apa? Karena seringkali istilah ini muncul dari satu pihak. Kalau ada orang yang berniat untuk memang memberikan harapan palsu, janji yang kemudian tidak akan ditepati, hanya sekedar main atau bahkan niat untuk mengecewakan, tentu itu tidak boleh, tentu itu berdosa. Kalau itu adalah salah satu dari dinamika hubungan yang dalam perjalanan waktu, misalnya begini, ketika di awal menjalin hubungan kedua orang ini tidak ada masalah, semuanya berjalan baik-baik saja.
Namun di tengah perjalanan salah satu pihak kemudian merasa bahwa ini tidak baik kalau diteruskan, akhirnya mereka menghentikan hubungan itu. Bagi salah satu pihak, memutuskan hubungan itu mungkin dinilainya sebagai sebuah PHP. Nah, bagaimana sikap kita? Tentu saja dalam agama tidak akan sampai sejauh itu memberikan hukum. Namun sekali lagi, inilah salah satu akibat ataupun bentuk konsekuensi logis dari orang yang mencoba untuk membangun sebuah hubungan. Terlebih kalau hubungan itu berkaitan dengan hubungan lelaki dan perempuan untuk mengarah ke satu bentuk hubungan yang serius, yaitu pernikahan. Tentu saja akan ada dinamikanya, dan itu hal yang wajar saja. Sehingga dalam sikap ini, PHP pada dasarnya dari segi substansinya tentu tidak diperkenankan dalam agama. Namun sekali lagi, kalau itu ada sebuah konsekuensi dari dua jenis orang yang sudah sepakat menjalin hubungan, dan ketika mereka sepakat bahwa mengakhiri hubungan adalah jalan terbaik untuk kemaslahatan bersama, maka insya Allah dalam agama pun itu juga dibolehkan. Resikonya apa? Kalau dilanjutkan membawa madharat, maka menyelesaikan hubungan di awal tentu lebih membawa maslahat. Nah, inilah tuntunan agama, yaitu apa? Mengedepankan maslahat dan menghindari madharat yang lebih besar kalau sampai itu sudah pada tahapan di kehidupan yang lebih serius, yaitu rumah tangga. Kesimpulan kita adalah bahwa hal ini menjadi persoalan yang sangat dinamis dalam hubungan antara dua makhluk Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.